Dosen aparatur sipil negara menggelar aksi unjuk rasa di depan General Building Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, besokan Senin 3 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Aliansi Dosen ASN Kemendikti-Saintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI, yang menuntut pencairan tunjangan kinerja gasan seberatan dosen ASN di bawah Kemdikbudristek. Puluhan dosen aparatur sipil negara menggelar aksi unjuk rasa di depan General Building Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, besokan Senin 3 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Aliansi Dosen ASN Kemendikti-Saintek Seluruh Indonesia atau ADAKSI yang menuntut pencairan tunjangan kinerja gasan seberatan dosen ASN di bawah Kemendikbudristek. Mereka menuntut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek segera membayarkan tunjangan kinerja yang belum diterima sejak 2020. Serta mendesak agar pemberian tukin diberlakukan gasan seberataan dosen ASN tanpa membedakan satuan kerja, baik di perguruan tinggi negeri, badan layanan umum maupun perguruan tinggi negeri badan hukum. Mereka meminta pula agar tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen dipisahkan tanpa ada perhitungan selisih. Perwakilan ADAKSI Kalimantan, Yuliantin Putri Utami, Wahitakuni Prima TV di sela-sela aksi memadakan demonstrasi yang digelar di sejumlah tempat termasuk di ULM menunjukkan bahwa tuntutan atas tukin ini merupakan aspirasi bersama dari para dosen. Menurut Yuliantin Putri Utami, tunjangan kinerja ini menjadi salah satu semangat untuk memantik memberikan dedikasi yang terbaik untuk dunia pendidikan. Karena tukin ini juga bisa menjadi pemantik semangat untuk para dosen semakin berkarya. Betul, itu pilar pendidikan kita ya. Kita harus optimis, Pak. Harus optimis ya. Setiap perjuangan itu insya Allah membuahkan hasil. Kita harus optimis. Namun kita jangan diam duduk manis karena sudah ada media memberitakan akan jahit terus kita diam, tidak. Kita tetap prinsipnya sebelum masuk rekening jangan percaya. Jadi kita akan suarakan terus sampai itu benar-benar sudah kita terima. Karena kita tidak mau hanya progres sampai sini, tapi mana takutnya nanti mandek tengah jalan kita abai lagi, lalai lagi gitu kan. Jangan sampai kelalaian 2020 sampai 2024 ini dibiarkan begitu saja dan masa depan dosen jadi tidak mendapat tukin, jangan dibiarkan. Jadi kami kawal terus kita benar-benar berhasil. Apakah sampai Rahmida Erliani, seorang dosen Fakultas Hukum ULM, menyatakan permasalahan ini akan terus dikawal agar tunjangan kinerja dari tahun 2020 hingga 2024 yang belum mereka terima membuahkan hasil. Satu hal lagi, kami menuntut keadilan. Kenapa menuntut keadilan? Karena di kementerian lain dosen-dosen yang ASN sudah dibayar tukennya. Kenapa kami di Kementerian Dikti-Saintek ini belum dibayar sampai saat ini? Itu yang kami tuntut, keadilan ya Bu ya juga. Tolong disamakanlah. Kalau tukin itu dari 2020 sampai 2024 itu berapa kira-kira per orang? Tergantung kelas jabatan, kelas pangkatnya. Nah, jadi tergantung tidak bisa. klaster ya? Iya. Orang lebihnya ya jabatan, Pak. Jabatan fungsional. Ada asisten, lektor kepala, guru besar. Itu beda-beda. Tapi yang tunjangan lain seperti itu beda. Itu beda alokasinya dan beda dasar hukumnya. Beda dengan tukinnya benar. Iya. Kalau tukinnya karena ASN-nya. ASN betul. Iya. Yang melekat, Pak. Kalau kerja di ASN, tukin itu melekat. Gitu kalau serdes kan ada melekat, harus dites dulu gasan dapat. ASN lain, PO segala macam, yang tidak dosen juga dapat tukin, tunjangan kinerja. Nah, ini kan ASN-nya. Kami kan ASN. Dipikirkan berapa Bu per orang tuh serendah-rendahnya? Sekitar 5 juta, 6 juta, 5 juta koma berapa gitu yang ASN. Per bulannya Bu? Yang dulu dari Kemen yang dulu ya. Per bulan? Per bulan ya? Sebulannya. Per bulan ya? Cuman tapi itu paling bawah bertahap gitu. Nggih, maksudnya yang paling rendah tuh. Tapi itu Kemennya dibatalkan. Tapi itu dibatalkan, kelas jabatan dibatalkan. Masih menunggu yang permen ini kan. Permen yang 2025. Yang baru ini. Tapi permen 2025 ini kan juga menunggu perpres ditandatangani presiden. Makanya teman-teman lagi berjuang di istana agar presiden peduli untuk segera tanda tangan perpres, agar turunan dari perpres bisa ditandatangani juga permennya, baru teknis pelaksanaan di situ nanti di permen itu berapa satu orang berapa berdasarkan itu di permen biasanya. Menanggapi permasalahan ini, Ketua Umum Forum Kerukunan Pemerhati Warga Kalimantan, Rahmat Padilah, menyatakan bubuhan dosen yang menuntut hak mereka berupa tunjangan kinerja aparatur sipil negara atas kinerja dosen selaku pendidik untuk dibayarkan menjadi catatan penting bagi pemerintah.
karena tunjangan kinerja ini menyangkut kesejahteraan ekonomi sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan aspirasi mereka. Ya, bayar token kami sejak 2020. Karena ini menyangkut kesejahteraan bagi mereka juga. Bagaimana mereka kalau tidak sejahtera, sedangkan ibaratnya dalam kegiatan sehari-hari mereka dalam saat ini kehidupan kita kan bagaimana dari segi ekonomi. Jadi hal itu wajiblah pemerintah kita memperhatikan. Apa kewajiban pemerintah terhadap tunjangan kinerja? Bagaimana selanjutnya? Jadi kita bukan mundur ke belakang lagi, ke depannya bagaimana? Itu harus dibicarakan dari orang-orang yang berhak dan berkompeten dalam bidang ini. Nyatanya khususnya di bidang pendidikan, Pak ya. Memang saya dengar saat ini lagi ngetren lah pembicaraan masalah tunjangan kinerja. Itu biasanya bonus bagi seorang PNS untuk semangat kita bekerja. Karena itulah biaya mereka dalam menjalankan biaya BBM mereka, makan siang mereka diambil dari situ selain dari gaji. Itu yang ditunggu-tunggu biasanya. Berarti sah-sah aja malah sah aja. Namanya juga tunjangan kinerja. Nah, kenapa jadi itu jadi muncul? Kenapa dulu diterbitkan? Kan gitu. Mereka kan menuntutnya maunya dikembalikan lagi. Masalah mungkin itu. Kalau dulu mungkin tidak mungkin begini kan gitu. Cuma untuk menjelaskan ke pihak terkait, kita harus memberikan sosialisasi bahwa apa kendalanya yang masuk nalar mereka, kan gitu.